Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Febrian Syarifin, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, program Prodi Manajemen, kelas MA 20 B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi risiko berdasarkan ISO 31000/2018, lalu prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, proses manajemen risiko, yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, dan mitigasi risiko. Definisi risiko menurut ISO 31000/2018. Risiko merupakan suatu kemungkinan yang akan terjadi pada masa waktu yang akan datang. Dengan demikian, risiko ada, paling sedikit itu ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Makin besar risiko, berarti makin sulit untuk meramalkan kejadian yang akan datang. Risiko juga disebut sesuatu tentang apa saja yang dapat muncul dari berbagai macam sumber, ketidakpastian pasar keuangan, ancaman dari kegagalan proyek selama desain, pengembangan, atau produksi, kewajiban hukum, risiko kredit, kecelakaan, ataupun bencana alam. Nah, risiko tersebut tentu juga dapat memakan korban dengan jumlah besar, baik dari segi korban maupun segi keuangan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen risiko. Prinsip-prinsip manajemen risiko menurut ISO 31000/2018 terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, penciptaan dan perlindungan nilai, value creation and protection. Ini dalam principle. Yang kedua ada kepemimpinan dan komitmen, leadership and commitment. Ini dalam elemen kerangka kerja framework. Yang ketiga ada pencatatan dan pelaporan, recording and reporting. Ini masuk dalam elemen proses. Penciptaan nilai dan perlindungan nilai maksudnya yaitu yang pertama ada terintegrasi, manajemen risiko, bagian terpadu dari semua giat organisasi. Yang kedua ada terstruktur dan menyeluruh, pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif pada manajemen risiko memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Selanjutnya ada disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan pengguna dan sebandingkan dengan konteks internal dan eksternal juga terhadap sasaran. Selanjutnya ada inklusif. Keterlibatan pemangku kepentingan secara memadai dan tepat waktu akan membuat mereka mau berbagi pengetahuan dan persepsinya untuk menjadi bahan pertimbangan. Lalu ada dinamis, yaitu risiko dapat muncul, berubah, hilang ketika terjadi perubahan konteks internal dan eksternal, mengantisipasi, memindai, memahami, serta menangani perubahan dan peristiwa yang terjadi secara memadai dan tepat waktu. Selanjutnya ada informasi terbaik yang tersedia, masukan bagi manajemen risiko berdasarkan informasi histori dan informasi terkini dan juga prediksi atau harapan ke depan. Manajemen risiko secara tegas menyatakan memahami keterbatasan dari informasi yang tersedia dan juga ketidakpastian yang melekat pada informasi dan harapan tersebut. Lalu ada faktor budaya dan manusia. Budaya dan perilaku manusia sangat mempengaruhi penerapan seluruh aspek di mana manajemen risiko pada setiap tingkatannya. Lalu ada perbaikan yang berkesinambungan, melakukan perbaikan terus-menerus berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Selanjutnya ada kerangka kerja manajemen risiko. Di dalam kerangka kerja manajemen risiko, yang pertama ada kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen merupakan elemen inti dari kerangka kerja ISO 31000/2018. Di sini kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam upaya mempengaruhi orang lain dengan berlandaskan pada tujuan organisasi. Sementara itu, komitmen adalah bentuk dari kewajiban dari seseorang dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan dalam kerangka kerja manajemen risiko merupakan tugas dari seseorang pemimpin atau manajemen puncak. Mereka mempunyai sebuah tanggung jawab dan harus berkomitmen dalam menerapkan manajemen risiko. Caranya, para pemimpin dapat memberikan teladan serta komitmen manajemen risiko lewat kebijakan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta akuntabilitas di dalam sebuah organisasi. Yang kedua itu ada integrasi. Komponen integrasi dalam kerangka kerja manajemen risiko menjadi landasan nyata bahwa
Pelaksanaan pengelolaan risiko harus dalam kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, penerapannya tidak bisa dipisahkan dari tata kelola, tujuan, kepemimpinan, dan komitmen, sasaran, strategi, serta operasional organisasi. Yang ketiga ada desain. Elemen berikutnya adalah desain yang merupakan proses perancangan dalam kerangka kerja manajemen risiko. Perancangan tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk diantaranya adalah yang pertama ada pemahaman organisasi serta konteksnya, penekanan komitmen manajemen risiko dari para pemimpin. Yang kedua ada pembagian peran, tanggung jawab, kewenangan, serta akuntabilitas. Alokasi sumber daya. Lalu ada komunikasi dan konsultasi. Implementasi penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Di tahap ini, setelah proses perancangan selesai, proses implementasi harus kita laksanakan dengan benar dan sesuai desain yang telah dirancang. Dengan begitu, manajemen risiko dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi dalam setiap aktivitas kerja organisasi. Yang kelima ada evaluasi. Desain kerangka kerja yang sudah dibuat berdasarkan kerangka kerja itu belum tentu sempurna. Jadi ISO 31000 tahun 2018 ini menempatkan adanya komponen evaluasi. Proses evaluasi ini tuh berguna dalam menilai tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilakukan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan atau enggak. Proses evaluasi kerangka kerja dapat kita laksanakan secara berkala. Dalam setiap prosesnya kita perlu melakukan penilaian terhadap tujuan, implementasi, indikator, serta perilaku yang diinginkan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keenam ada perbaikan. Komponen terakhir dalam ISO 31000/2018 tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya, yaitu perbaikan yang sifatnya berkelanjutan. Keberadaan komponen ini penting untuk memastikan bahwa kerangka kerja dapat diadaptasikan dengan lingkungan kerja dalam sebuah organisasi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan proses manajemen risiko. Di dalam proses manajemen risiko, yang pertama ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah proses yang mempunyai tujuan untuk menciptakan langkah preventif supaya suatu organisasi dapat meminimalisir akibat dari risiko yang mungkin timbul pada masa depan. Risiko yang diperhatikan merupakan risiko yang mempunyai akibat yang membahayakan bagi perusahaan hingga akibat yang tak terlalu membahayakan, tergantung prioritas organisasi. Selanjutnya ada analisis risiko. Analisis risiko adalah metode untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel yang bisa mengancam atau mencederai sebuah kesuksesan, sebuah acara, proyek, rencana, program, maupun bisnis dalam meraih tujuan. Selain itu, analisis risiko juga merupakan cara analisis yang terdiri dari aspek pengukuran, klasifikasi, komunikasi, kebijakan, dan manajemen yang berhubungan dengan risiko yang dihadapi. Selanjutnya ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko merupakan proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Lalu ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah suatu proses mengidentifikasi potensi kerugian yang mungkin terjadi dan menyusun strategi untuk mengurangi atau menghentikan kerugian tersebut. Ini adalah teknik untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam operasional, aspek teknis dan non-teknisnya. Terakhir ada mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah tindakan yang diambil untuk memperkecil dampak dari risiko yang muncul. Hal ini dilakukan untuk mengurangi segala kondisi buruk dan kerugian yang mungkin muncul karena berbagai hal yang tidak terduga di masa mendatang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang definisi risiko menurut ISO 31000/2018. Mungkin bila ada kesalahan baik kata maupun sikap dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.